wah saya kelingan Zainal. Ya, saya juga nggak tahu sejak kapan pakai nama petirnya itu. Ya, Pak Zainal, gini aku masih ingat Pak Zainal bingung cari pekerjaan. Nggih Pak, Pak Zainal daftar anggota DPD. Nggih Pak, wis untuk dukungan KTP barang, sampun, wis ngene wae gampang. Saiki formulir mundi, dukungan mundi kabeh tak serahke Pak Budi Santoso. Ngoten nggih Pak Bang. Wis kowe ora usah daftar, ben Pak Budi wae sing daftar. Lah terus kula pakai pripun? Wis gampang saya bilang gitu. Saya sampaikan kepada Pak Budi, iki siapa tadi yang ngambil formulir? Ini teman saya Pak, namanya Pak Zainal Abidin. Lah terus piye? Mengke gampil niku butuhe nyambut gawe mengke dadoske pegawai Suara Merdeka. Nah, itulah sejarahnya akhirnya Pak Zainal pegawai Suara Merdeka. Akan segera terbit. Buku 100 Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya Kebanggaan Alma Mater. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni ITS dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni ITS, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh, para pinisepuh, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, khususipun Bapak Dr. Andes Haji Ahmad adalah para sesepuh sanesipun Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Daruji ingkang dereng pun sebut kalau wau Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah Pak Tafsir. Ini luar biasa, sesepuh NU dan sesepuh Muhammadiyah kumpul jadi satu di tempatnya Pak Zainal Abidin Petir. Ingkang kula hormati Pak Haji Suwanto, Pak Hasan Toha Putra, Pak Bowo Rahmulyo lan sanes-sanesipun khususipun Bapak Kiai Duri Asyari. Ini ini Ustadz favorit saya, karena kalau ceramah itu seolah-olah tidak memperhatikan orang lain, seperti ngomong maunya sendiri. Tetapi kita dibuat terpana oleh beliau. Ibu dan bapak sekalian, sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko setunggal, nyuwun pangapunten dan nyuwun pangapunten ingkang kathah Mas Zainal Petir, karena saya tidak tahu begitu banyaknya yang hadir sehingga mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Pak Istianto dari PBI dan lain-lainnya, tadi ada juga Ibu dan Bapak sekalian, mbok menawi panjenengan rumaos radi aneh kenapa kok saya diminta untuk matur di depan panjenengan. Menika ada suatu rahasia besar yang menyangkut kehidupannya Mas Zainal Petir. Pak Kemenak nyuwun pangapunten, ya, pasti banyak yang sangat tidak tahu bagaimana rahasia remajanya Mas Zainal Petir. Ketika dia datang di Semarang dan menjadi mahasiswa IAIN, Pak Daruji pirsa kalau ini mahasiswa IAIN,
tapi nggak lulus katanya akhirnya. Ya, itu pertama-tama adalah ke rumah saya dan menjadi loper koran, itu kerjanya Pak Zainal Abidin. Ya. Jadi pada waktu itu saya sendiri juga heran, tiba-tiba sekolahnya nggak selesai, kemudian pindah ke IKIP PGRI Pak Zainal ya, kemudian jadi sarjana pendidikan. Ikut saya lama kemana-mana, kemudian hilang. Sekian tahun kemudian ketemu saya, beliau ikut kiai yang sangat terkenal, Pak Zainal, Pak Kiai Afifuddin. Oh iya, yang dulu sangat top itu ada Pak Zainal di situ. Ya, jadi kemana-mana pakai, waktu itu belum jadi KPID, Pak Zainal itu sudah membuat radio yang untuk siaran Pak Kiai itu dari rumah ke rumah itu. Mungkin kerjaannya Pak Zainal, maka kemudian dia jadi KPID itu. Ibu dan Bapak sekalian, perjalanan waktu saya pindah ke Jakarta. Pak Zainal nyusul saya ke Jakarta. Pak Bambang, ini kerjaan sulit di Semarang. Waktu itu saya jadi pemimpin redaksi Suara Karya, Pak. Ya kamu mau nggak jadi kerja di sini? Saya nggak tahu, tahan beberapa bulan, 1 bulan mungkin nggak tahan, kemudian pulang. Nggak enak Pak kerja di Jakarta. Kenapa? Saya kangen anak istri saya terus, dia bilang. Suatu saat 2004 awalnya pendaftaran anggota DPD Pak, waktu itu DPD. Pak Zainal lapor saya daftar DPD Pak. Saya pikir iki angel jadi anggota DPD ini Pak Zainal, soalnya se-Jawa Tengah susah. Nah suatu saat saya pulang ke Semarang, saya ketemu Pak Budi Santoso. Pak Budi mboten nyalon DPD. Ora Bang, wis telat. Lho kok saged telat? Iki pendaftaran wis rampung, aku urung cukup formulir pendaftaran. Wah, saya kelingan Zainal. Ya, saya juga nggak tahu sejak kapan pakai nama petirnya itu. Ya, Pak Zainal, gini, aku masih ingat Pak Zainal bingung cari pekerjaan. Nggih Pak, Pak Zainal daftar anggota DPD. Nggih Pak, wis untuk dukungan KTP barang, sampun, wis ngene wae gampang. Saiki formulir mundi, dukungan mundi kabeh tak serahke Pak Budi Santoso. Ngoten nggih Pak Bang. Wis kowe ora usah daftar, ben Pak Budi wae sing daftar. Lah terus kula pakai pripun? Wis gampang saya bilang gitu. Saya sampaikan kepada Pak Budi, iki siapa tadi yang ngambil formulir? Ini teman saya Pak, namanya Pak Zainal Abidin. Lah terus piye? Mengke gampil niku butuhe nyambut gawe mengke dadoske pegawai Suara Merdeka. Nah, itulah sejarahnya akhirnya Pak Zainal pegawai Suara Merdeka. Karena itu Bu dan Bapak sekalian, ringkesnya saya adalah orang yang sangat bangga terhadap Pak Zainal dalam posisinya yang sekarang. Saya melihat perjalanannya dari awal, melihat hubungan sosialnya seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, sedemikian rupa semua orang datang, mulai sing santri, mulai yang kiai, mulai yang ulama. Cuma yang disebutkan adalah preman ada nggak Pak Zainal? saya tahu Pak Zainal nakal-nakalnya waktu muda juga tahu, jadi saya pasti temennya juga banyak sekali. Nah, karena itu apalagi saya juga bangga, status sosialnya baik, status ekonominya juga baik gitu ya, rumahnya bagus ya, mobilnya gonta-ganti, betul ya? Ya betul. Oh karena nabrak. Dan yang terpenting adalah status religiusnya juga meningkat terus, dan malam hari ini dibuktikan bahwa Pak Zainal akan berangkat naik haji. Karena itu izinkan saya atas nama saya pribadi, keluarga, dan saya kira juga masyarakat yang sekalian yang hadir tentu bangga terhadap Pak Zainal. Saya kira itu saja, dan harapan kami seperti Pak Ahmad tadi menyampaikan, mudah-mudahan nanti pulang jadi haji yang mabrur, tapi mudah-mudahan saya mengharap juga pulang tetap mengabdi kepada masyarakat, berjuang untuk kepentingan orang banyak,
ora dadi Komnas HAM ya ora apa-apa. Masih banyak tempat yang lain gitu. Ini berkali-kali asal ngelamar tapi nggak pamit saya, akhirnya nggak jadi Pak Jenal ini. Jadi saya tahunya sudah masuk di koran, loh Pak Jenal ngelamar ya di iya Pak, gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa Pak Jenal, masih banyak tempat yang lain. Mudah-mudahan banyak pengabdian di masyarakat. Saya yakin Pak Jenal dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kinten ngaten ingkang kula aturaken Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan Pak Zainal. Saya memang berharap mudah-mudahan kehadiran Pak Zainal benar-benar mempunyai warna yang baik untuk masyarakat, untuk Jawa Tengah. Saya selalu dicek kalau Pak Zainal ngelamar apa-apa, Pak Zainal tuh gimana sih orangnya gitu, ekstrim apa enggak gitu ya. Kalau saya sampaikan enggak, saya jamin saya tahu orang ini sejak kecil gitu ya, kira-kira gitu. Ya kalau yang salah paham itu enggak apa-apa, saya kira nanti bersama-sama kita yakinkan. Kalau kita ngaten Ibu Bapak sekalian nyuwun pangapunten, matur nuwun kawigatosan panjenengan, kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera terbit buku 100 Alumni Institut Teknologi Bandung Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan dari 100 alumni Institut Teknologi Bandung dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video.